Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haryati Al-Haris semuanya. Di sini kita akan belajar bersama yaitu soal-soal di CPNS ya. Langkah pertama yang kita lakukan, jika kita belum memiliki aplikasi, maka kita masuk ke Play Store ya. Kita masuk dulu ke Play Store ya. Nah, kemudian kita ketikkan simulasi CPNS ya. Tujuannya adalah mempersiapkan diri untuk dapat mengikuti CPNS ya di tahun yang akan datang ya. Jadi ketika nanti dibuka kita sudah siap ya. Nah, di sini ada banyak pilihan, kita tinggal pilih saja. Nah, di sini kita install. Kita tunggu prosesnya ya, teman-teman. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dapat mendukung kita dalam rangka belajar mempersiapkan diri menghadapi CPNS ya. Oke, sudah proses menginstal ya, teman-teman. Kita buka. Masih loading ya, teman-teman ya. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk kita mempersiapkan diri, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya kita mengetahui seperti apa sih kira-kira soal-soalnya. Kita lihat di sini, teman-teman ya. Ada tip dan trik, kemudian ada simulasi 1, simulasi 2, tes intelijensi umum, tes wawasan kebangsaan TWK, tes karakter pribadi, tes psikologi, soal sampai dengan 5 paket ya, teman-teman. Coba kita melihat dulu tip dan triknya, karena banyak sekali teman-teman ya ketika mengikuti tes CPNS banyak yang gagal ya. Coba kita akan lihat tip dan triknya di sini. Masih berproses ya. Di sini kita lihat tip dan trik cat ya. Setiap informasi, data, tip dan trik yang kami tampilkan di sini kami himpun dari berbagai sumber terpercaya serta dari pelaksanaan cat CPNS tahun-tahun sebelumnya. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan ada perbedaan dengan pelaksanaan ujian cat CPNS pada waktu yang akan datang ya. Tahapannya seperti apa? Nah, di sini ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan ya. Yang pertama adalah setiap pelamar calon pegawai negeri sipil di seluruh instansi harus melewati rangkaian tes agar bisa diterima ya. Setelah pendaftaran secara online dan melengkapi dokumen yang disyaratkan, atas setiap berkas pendaftar akan dilakukan seleksi administrasi ya. Ya, apa saja seleksi administrasinya? Antara lain verifikasi berkas yang diunggah pelamar, apakah sudah sesuai dengan persyaratan seperti akreditasi perguruan tinggi ya. Untuk akreditasi perguruan tinggi itu minimal berakreditasi B. Jadi untuk sahabat dan teman-teman semuanya yang mau mengambil mau kuliah ya, diperhatikan betul apa akreditasi dari kampus yang teman-teman tuju ya, supaya nggak menyesal di kemudian hari. Kemudian program studinya apa? IPK minimal ya, setidaknya IPK kita itu di atas
3 ya, itu aman insya Allah. Kemudian KTP, surat lamaran, surat pernyataan, dan lain sebagainya. Setelah lulus dari tes administrasi, yaitu kita harus menjalani yang namanya seleksi kompetensi dasar SKD dan tes kompetensi dasar TKD yang menggunakan sistem CAT, Computer Assisted Test, yang terdiri atas 3 materi tes, yaitu tes wawasan kebangsaan TWK, tes intelijensi umum TIU, dan tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, jumlah soal TKD ini bervariasi setiap tahunnya dan di berbagai instansi ya. Jadi setiap instansi memiliki kebijakan dan kewenangan masing-masing ya untuk menentukan jumlah soalnya. Tapi menilik pengalaman CAT pada seleksi CPNS Kemenkumham kemarin, jumlah soalnya adalah 100 ya. Dengan rincian tes TWK sebanyak 30 soal, TIU 35 soal, dan TKP 35 soal, di mana waktu yang disediakan adalah 90 menit ya. Soal tidak tersebar, misalkan nomor 1 sampai 30 itu tentang TWK, 31 sampai 65 TIU, 66 sampai 100 TKP. Nah, untuk dinyatakan lulus dari tes ini, peserta harus mampu mendapatkan nilai yang melewati passing grade yang ditentukan ya. Jadi ada nilai yang harus didapatkan itu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2018 ya, di pasal 2. Setidaknya pelamar harus mencapai skor 298. Rinciannya 75 poin untuk TWK, 80 poin untuk tes intelijensi umum, dan 143 poin untuk tes karakteristik pribadi ya. Jadi itu adalah nilai minimal ya. Nilai minimalnya teman-teman harus itu ya, supaya bisa lolos di tahapan ini ya. Kemudian jika satu bagian tes tidak terpenuhi, maka dipastikan peserta tidak akan lolos meski ia mendapat skor total di atas 298. Artinya ketika teman-teman mendapatkan nilai TWK sebanyak, misalnya TWK-nya dapat 70 ya, itu enggak lolos meskipun TIU-nya mendapatkan nilai tinggi ya. Nah, kemudian untuk materi tes wawasan kebangsaan ya, masing-masing soal yang benar akan mendapat 5 poin. Jika salah dan atau tidak menjawab mendapat poin kosong atau 0, artinya tidak ada pengurangan nilai ya. Sementara untuk TKP, setiap pilihan jawaban berbobot 1 hingga 5 poin, di mana jawaban terbaik mendapat 5 poin ya. Sehingga untuk mencapai nilai ambang batas, peserta tes harus menjawab soal dengan benar setidaknya 15 nomor dari total 30 untuk TWK, 16 nomor dari total 35 untuk TIU. Sementara untuk tes karakteristik pribadi sebisa mungkin memilih jawaban terbaik untuk mencapai skor 143 ya. Nah, setelah lolos di SKD, teman-teman belum selesai nih. Harus yang namanya mengikuti SKB ya, yaitu seleksi kompetensi bidang ya. Bentuk dari SKB ini bisa berupa tes dengan CAT ya, Computer Assisted Test, psikotes, ujian praktek, dan wawancara. Bentat ya, itu adalah salah satu contohnya ya. Bisa ujian praktek ya, bisa wawancara ya. Jadi tergantung dari instansi di mana teman-teman melamar. Bentuk dan materi SKB ditetapkan oleh instansi terkait. Jadi begitulah 3 tahapan dalam rangkaian proses seleksi penerimaan CPNS, yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang ya, yang semuanya
memiliki yang semuanya memiliki kewenangan ya, yang semuanya memiliki kewenangan. Nah, jadi setiap instansi memiliki kewenangan untuk menentukan seperti soal, kemudian jumlahnya dia seperti apa dimiliki oleh lembaga terkait yang mengadakan pembukaan CPNS. Ya, oke, semoga info ini bermanfaat. Jangan lupa persiapkan diri ini mungkin agar dapat lulus di tes CPNS yang akan datang. Terima kasih. Jika ada kesalahan dan kekhilafan dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share jika teman-teman menganggap video ini penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.